rahasia kelam, Kitab Ilin, antara sekte, kutukan, dan jiwa yang terancam. Angin malam di pemakaman kembang kuning berbisik aneh, membawa serta aroma tanah basah, melati layu, dan bau aneh yang tak bisa kuidentifikasi, sesuatu yang menusuk hidung dan menimbulkan rasa mual samar. Aku, Arka, seorang penulis lepas yang tengah berburu inspirasi, hanya memegang senter di tangan, menyorotkan cahayanya ke nisan-nisan tua yang berjejer sunyi seperti gigi-gigi ompong di rahang waktu. Ide awalnya sederhana, mencari cerita rakyat, urban legend, atau kisah-kisah seram yang belum terjamah media, barangkali dari penunggu makam atau kerabat almarhum yang datang berziarah di malam hari. Namun, malam ini terasa berbeda, membawa aura yang lebih gelap dan memikat. Langkah kakiku terhenti di hadapan sebuah nisan tanpa nama, terbuat dari batu hitam pekat yang tampak jauh lebih tua dari nisan-nisan di sekitarnya. Lumut tebal menyelimutinya seperti jubah lusuh, seolah ingin menyembunyikan rahasia yang terkubur dalam-dalam. Rasa penasaran yang tak tertahankan menguasai. Aku menyalakan senter lebih dekat, menggeser lumut dengan jemari yang sedikit gemetar. Di sana, terukir samar sebuah simbol yang tak kukenali. 3 lingkaran saling bertautan dengan presisi yang aneh. Dan di tengahnya, sebuah mata yang terbuka lebar, seolah menatapku langsung. Dan di bawahnya, tulisan kuno yang nyaris tak terbaca, yang hanya bisa kuidentifikasi sebagai Iliyin. Jantungku berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Nama itu terasa familiar, seperti bisikan dari mimpi yang telah lama terlupakan, atau gema dari masa lalu yang tak pernah kusentuh. Ada sensasi dingin yang merayap di punggungku, mulai dari tulang ekor hingga tengkuk. Seolah nisan itu bukan hanya sekadar batu, melainkan sebuah portal, pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih kuno dan mengerikan. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang redup dan bayangan pohon-pohon Kamboja yang menari-nari, aku tahu petualangan horor yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tak sadar bahwa apa yang kumulai adalah sebuah perjalanan ke dalam labirin kegelapan, di mana batas antara hidup dan mati, akal sehat dan kegilaan, akan mulai memudar. Kitab Iliyin, nama itu akan terus menghantuiku, merasukiku, dan tak akan pernah meninggalkanku. Malam-malam berikutnya kuhabiskan di perpustakaan kota, di antara tumpukan buku-buku tua yang berdebu dan aroma kertas lapuk yang menusuk hidung. Aku mencari setiap referensi tentang Iliyin, simbol 3 lingkaran dengan mata, dan segala hal yang mungkin berhubungan dengan nisan misterius itu. Setiap kali jari-jariku menyentuh halaman buku kuno, aku merasakan sengatan aneh, seolah ada energi laten yang bersemayam di dalamnya. Pencarianku tak sia-sia. Sebuah jurnal kuno ditemukan di bagian terpencil yang jarang terjamah, ditulis tangan dengan tinta yang memudar, menyebutkan tentang sebuah sekte terlarang di abad ke-18. Mereka adalah pemuja entitas kuno bernama Iliyin yang diyakini sebagai penjaga gerbang antara dimensi. Dengan persembahan yang tepat, bahkan yang paling keji sekalipun, mereka percaya bisa memperoleh kekuatan tak terbatas, mencapai pencerahan yang melampaui pemahaman manusia. Jurnal itu juga menyebutkan tentang Kitab Iliyin, sebuah manuskrip legendaris yang berisi mantra-mantra pemanggilan dan ritual-ritual terkutuk untuk memanggil entitas tersebut. Konon, kitab itu dibuat dari kulit manusia yang disamak dengan proses keji, dan ditulis dengan darah para korban persembahan. Setiap kali aku membaca deskripsi itu, bulu kuduku berdiri, merinding hingga ke ubun-ubun. Namun, ada semacam dorongan aneh, keinginan tak tertahankan yang meluap dalam diriku, sebuah desakan primal untuk menemukan kitab itu. Aku merasa ada benang merah yang sangat kuat, tak kasat mata namun begitu erat, yang menghubungkan nisan tua di pemakaman itu dengan diriku. Keganjilan mulai muncul secara konstan. Setiap malam, aku mendengar bisikan samar di telingaku, seolah seseorang memanggil namaku dari kejauhan, memintaku untuk terus mencari. Bayangan-bayangan hitam melintas di sudut mataku, menghilang begitu cepat saat aku mencoba fokus, meninggalkan rasa gelisah yang menusuk. Mimpi buruk menjadi rutin, menampilkan adegan-adegan aneh tentang ritual kuno di bawah sinar bulan, siluet-siluet berjubah hitam yang menari-nari dalam lingkaran aneh, dan suara-suara aneh yang tak bisa kuartikan. Aku mulai merasa tidak sendiri, seolah ada sesuatu yang mengawasiku, menungguku menemukan apa yang kucari. Ketakutan mulai merayap, mencengkeram hatiku, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat mengalahkan segalanya. Aku harus menemukan kitab Iliyin, tak peduli apapun risikonya.
Pencarianku yang semakin mendalam membawa ke seorang sejarawan lokal yang eksentrik, Pak Dirga, yang terkenal dengan pengetahuannya tentang sejarah kelam kota, termasuk kisah-kisah yang sengaja dihapus dari catatan resmi. Aku menemukannya di toko buku antik miliknya yang sempit, dengan aroma kertas tua dan kopi yang kental. Awalnya skeptis, dengan alis terangkat dan tatapan menyelidik, Pak Dirga akhirnya tertarik dengan ceritaku tentang nisan misterius dan jurnal kuno. Matanya yang biasanya tenang, memancarkan ketakutan yang nyata saat aku menyebut nama Iliyin, bahkan suaranya sedikit bergetar. Kitab itu seharusnya sudah lama musnah. Arka, bisiknya, suaranya tercekat, seolah nama itu sendiri adalah kutukan. Para sesepuh kota ini pernah berusaha menghancurkannya, membakarnya habis hingga menjadi abu. Terlalu banyak kegelapan dan kekejian yang dibawanya ke kota ini. Pak Dirga bercerita tentang sebuah kebakaran misterius yang melanda perpustakaan kota berpuluh-puluh tahun lalu, tak lama setelah sekte Iliyin diberantas habis-habisan oleh penduduk yang marah dan ketakutan. Banyak yang percaya kitab Iliyin musnah dalam api itu. Namun, Pak Dirga juga menyebutkan sebuah rumor yang beredar di kalangan sesepuh kota, bahwa seorang anggota sekte yang sangat setia, seorang bangsawan kaya yang konon menjadi pemimpin sekte itu, berhasil menyelamatkan kitab tersebut dan menyembunyikannya di suatu tempat yang tak seorang pun tahu. Ada sebuah rumah tua, di pinggir kota, terpencil dan terlupakan, kata Pak Dirga, menunjuk ke peta tua yang sudah usang dan berlubang di beberapa tempat. Bekas kediaman bangsawan itu, orang-orang bilang, tempat itu berhantu, diselimuti aura kematian. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang bolong. Aku tahu, itu adalah tempat selanjutnya yang harus kudatangi. Rasa takut bercampur dengan adrenalin yang memacu jantungku. Aku tak sendiri lagi. Bisikan dan bayangan semakin sering muncul, kini lebih jelas dan lebih mendesak. Terkadang, aku merasa ada sesuatu yang berkelebat di belakangku, mengikuti setiap langkah, setiap napas, setiap pikiranku. Malam itu, saat aku meninggalkan rumah Pak Dirga, aku melihatnya dengan jelas, bayangan hitam tinggi, sangat tinggi, berdiri diam di antara pepohonan di seberang jalan. Bayangan itu diam, mengawasiku, dan aku tahu itu bukan lagi imajinasiku. Aku semakin dekat dengan kebenaran yang menakutkan, dan entitas yang kutakutkan itu juga semakin mendekatiku. Rumah tua itu berdiri kokoh di tengah lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi, kering dan layu, seolah tak tersentuh waktu, terisolasi dari dunia luar. Dinding-dindingnya yang kusam dan retak, serta jendela-jendela gelapnya yang seperti mata kosong, menatapku dengan tatapan yang menghakimi. Suasana di sekitarnya begitu hening, mencekam, hanya ada suara angin yang berdesir pelan di antara reruntuhan, terasa seperti bisikan dari masa lalu yang terkunci di sana. Aku mendorong pintu gerbang yang berkarat, deritnya memecah kesunyian malam, mengumumkan kedatanganku kepada entitas tak terlihat yang mungkin menghuni tempat itu. Debu tebal melapisi setiap sudut di dalam rumah, membentuk selimut kusam di atas segala-galanya. Perabotan yang tertutup kain putih tampak seperti hantu-hantu yang membeku dalam posisi terakhir mereka, menunggu sentuhan. Aroma apak, lumut, dan sesuatu yang busuk namun sulit didefinisikan, memenuhi indera penciumanku, membuatku mual. Aku melangkah hati-hati, senterku menari-nari di kegelapan, memperlihatkan bayangan-bayangan menakutkan yang bergerak mengikuti arah cahaya. Setiap langkah kakiku menimbulkan suara gema yang menyeramkan, seolah ada yang mengulanginya di belakangku. Aku mencari, mengikuti intuisi yang semakin kuat, semakin mendesak. Di lantai 2, sebuah pintu kayu yang sudah lapuk menarik perhatian. Ada simbol 3 lingkaran dengan mata yang terukir samar di sana, sama persis seperti yang ada di nisan tua dan kalung warisan kakekku. Jantungku berdegup kencang, berirama dengan napasku yang memburu. Aku mendorong pintu itu perlahan, engselnya berdecit melengking seperti jeritan. Ruangan di dalamnya lebih gelap dari yang lain, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh papan kayu yang lapuk. Udara di dalamnya terasa lebih berat, lebih dingin, seolah energi negatif yang pekat berpusat di sana. Di tengah ruangan, sebuah meja tua dari kayu hitam legam, dan di atasnya, tergeletak sebuah buku bersampul kulit hitam pekat, dihiasi dengan simbol yang sama. Kitab Iliyin, aura gelap memancar kuat dari buku itu, seolah energi mengerikan yang sudah lama tertidur kini terbangun sepenuhnya, memanggilku. Aku meraih buku itu, kulitnya terasa dingin, kasar, dan sedikit lembab di jemariku, seperti kulit yang baru saja dikelupas.
Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai bawah. Bukan langkahku, bukan langkah angin. Itu adalah langkah berat, perlahan, menyeret, seolah ada sesuatu yang besar dan mengerikan sedang menyeretku ke jurang kegelapan yang tak berujung. Aku membawa kitab Iliyin kembali ke apartemenku. Tanganku gemetar hebat saat meletakkannya di meja kerjaku yang berantakan. Bau aneh, seperti darah kering yang sudah membusuk dan tanah kuburan yang lembab, menguar kuat dari buku itu, menusuk hidungku dan membuat perutku bergejolak. Aku membuka halaman pertama. Tulisan-tulisan kuno yang sebelumnya samar dan sulit dibaca, kini tampak jelas, seolah menyala dengan sendirinya di bawah cahaya redup lampuku, seakan mereka ingin aku membacanya. Aku mulai membaca, setiap kata seperti sihir yang merasuk. Isi kitab itu sungguh mengerikan. Mantra-mantra pemanggilan entitas kuno yang tak terbayangkan, ritual pengorbanan yang keji dan detailnya membuatku mual, dan deskripsi detail tentang Iliyin itu sendiri. Makhluk tanpa wujud fisik, hanya kumpulan energi kegelapan yang abadi, mampu merasuki jiwa manusia, mengendalikan pikiran mereka, dan mewujudkan mimpi buruk terdalam. Semakin aku membaca, semakin aku merasa terhubung dengan kitab itu, seolah setiap kata meresap ke dalam jiwaku, mengambil alih bagian dari diriku. Aku mulai memahami, atau lebih tepatnya, merasakan, mengapa sekte Iliyin begitu terobsesi. Kekuatan yang dijanjikan begitu nyata, begitu menggoda, bahkan untuk seseorang sepertiku. Di tengah pembacaan, sebuah bagian menarik perhatianku, membuatku berhenti dan jantungku berdegup lebih kencang. Pintu gerbang Iliyin akan terbuka lebar ketika darah dari garis keturunan terakhir pemuja setia, bergabung dengan darah sang pembaca kitab. Tiba-tiba, sebuah ingatan samar melintas di benakku, seperti kilatan petir, sebuah kalung liontin kuno yang selalu kubawa, warisan turun-temurun dari kakek buyutku. Kalung itu memiliki ukiran simbol yang sama persis, 3 lingkaran dengan mata. Kakek buyutku, dia adalah bagian dari sekte itu. Pikiran itu mengagetkanku, namun juga menjelaskan banyak hal. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeramku, seperti tangan raksasa yang dingin. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan jahat masuk ke dalam tubuhku, merangkak di dalam nadiku. Pandanganku kabur, dan aku melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sekelilingku, menari-nari seperti hantu. Suara bisikan semakin nyaring, kini membentuk sebuah nama, berulang-ulang, Arka. Iliyin, aku terjatuh dari kursi, napasku tercekat. Kitab Iliyin terlepas dari genggamanku, terbuka di halaman tertentu secara kebetulan. Di sana, di bagian silsilah, tertulis namaku. Bukan, itu bukan namaku yang biasa. Itu adalah namaku, tetapi dengan ejaan kuno yang sama persis dengan tulisan di kitab itu. Seolah-olah, aku adalah bagian dari kisah ini sejak awal, ditakdirkan untuk membuka gerbang ini. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi sepenuhnya diriku sendiri. Batas antara realitas dan halusinasi mulai memudar, dan aku merasa seperti bidak di atas papan catur yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar. Terkadang, aku merasa ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhku, jari-jariku bergerak sendiri, kalimat-kalimat aneh keluar dari mulutku tanpa kusadari. Pikiran-pikiran gelap melintas di benakku, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan kejam. Aku mencoba melawan, berteriak dalam hati, memohon agar ini semua berakhir, tapi suara itu teredam oleh bisikan-bisikan Iliyin yang semakin kuat, semakin persuasif, semakin mengikat. Wajahku di cermin terlihat pucat pasi dan cekung, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mataku, seolah ada sesuatu yang menguras habis kehidupanku dari dalam. Aku sering kehilangan kesadaran, dan ketika terbangun, aku berada di tempat yang berbeda, di lokasi yang asing, tanpa ingatan bagaimana aku sampai di sana. Suatu pagi, aku terbangun di pemakaman tua kembang kuning, tergeletak di samping nisan tanpa nama itu, dengan kitab Iliyin yang terbuka di dadaku. Di tanganku, terdapat bercak darah kering yang sudah menghitam. Darah siapa? Aku tidak tahu, dan aku takut untuk mencari tahu. Ketakutanku mencapai puncaknya. Aku tahu Iliyin berusaha menguasai diriku sepenuhnya, menjadikan tubuhku wadah utamanya. Dengan gemetar, aku menghubungi Pak Dirga, menceritakan segalanya, bahkan detail paling mengerikan, meskipun aku tahu dia akan menganggapku gila atau berhalusinasi. Yang mengejutkan,
Pak Dirga tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau keraguan. Justru, raut wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam dan ketakutan yang mendalam. "Arka, kau harus menghancurkan kitab itu," katanya dengan suara bergetar, hampir seperti isak tangis. "Sekarang juga, sebelum semuanya terlambat dan dia menguasaimu seutuhnya." Tapi bagaimana? Iliin sudah bersemayam di dalam diriku, merangkak di setiap saraf, mengendalikan setiap pikiranku. Malam itu, di apartemenku yang gelap, aku melihatnya. Bukan lagi bayangan, bukan lagi bisikan. Sebuah sosok hitam pekat, tanpa mata, tanpa mulut, hanya berupa massa kegelapan yang bergerak, berputar-putar di sudut ruangan, semakin besar setiap detiknya. Itu adalah Iliin. Ia semakin besar, semakin jelas, seolah kekuatanku yang melemah memberinya makan, memberinya wujud. Pergulatan dalam diriku semakin intens, seperti pertarungan antara dua jiwa dalam satu raga. Aku harus menghancurkan kitab itu, atau aku akan menjadi wadah sempurna bagi kegelapan yang telah bangkit, selamanya terperangkap dalam kendalinya. Aku tahu aku hanya punya satu kesempatan, satu pilihan terakhir untuk merebut kembali diriku dari cengkeraman kegelapan yang mengerikan. Dengan sisa-sisa kesadaranku yang menipis, aku berpegangan pada harapan terakhir, sebuah benang tipis yang menghubungkanku dengan dunia nyata. Kitab Iliin tergeletak di meja, terbuka pada halaman yang sama, seolah memanggilku, menggodaku untuk tunduk. Sosok hitam Iliin kini memenuhi seluruh ruangan, mengelilingiku, mencoba merasuki setiap pori-pori kulitku, setiap sel dalam tubuhku. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi raungan yang memekakkan telinga, suara ribuan jiwa yang tersiksa. Aku teringat akan sebuah bagian dari jurnal kuno Pak Dirga yang pernah kubaca sekilas. Sebuah kalimat yang kini terasa sangat penting. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Iliin adalah mengembalikan kekuatan yang telah dicuri olehnya. Kekuatan apa? Aku menatap kalung liontin warisan kakek buyutku yang masih melingkar di leherku. Simbol 3 lingkaran dengan mata, sama persis seperti di kitab. Aku meremas liontin itu dalam genggaman. Kurasakan energi hangat mengalir dari sana. Sebuah ingatan kilat melintas di benakku, ritual pemurnian kuno, sebuah tradisi yang digunakan oleh nenek moyangku untuk mengusir roh jahat jauh sebelum kitab Iliin ada. Itu adalah kekuatan warisan, kekuatan yang telah lama terlupakan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, aku bangkit. Kurasakan tanganku bergerak sendiri, bukan karena kehendakku, melainkan seolah ada kekuatan lain yang menuntun, sebuah naluri kuno yang bangkit. Aku mencengkeram kitab Iliin, merasakan energi jahat yang memancar darinya, dan mulai merobek setiap halamannya dengan kekuatan luar biasa. Tinta hitamnya luntur, bercampur dengan cairan merah pekat yang entah dari mana datangnya, mungkin darah dari buku itu sendiri, atau dari diriku. Jeritan melengking yang mengerikan keluar dari sosok Iliin, seolah dia merasakan kesakitan yang tak terhingga, seperti makhluk yang dicabik-cabik. Aku melihat retakan muncul di tubuhnya yang gelap, seperti cermin yang pecah berkeping-keping. Akhirnya, dengan robekan terakhir yang memakan seluruh kekuatanku, kitab Iliin hancur berkeping-keping, menjadi abu yang beterbangan. Sosok Iliin berputar cepat, mengeluarkan raungan terakhir yang mengguncang seluruh ruangan, bahkan membuat lampu berkedip-kedip, lalu meledak menjadi serpihan kegelapan yang lenyap ditelan udara, seolah tidak pernah ada. Aku terjatuh, kehabisan tenaga, tubuhku terasa hampa, seperti cangkang kosong. Ketika aku terbangun, mentari pagi sudah menyinari kamarku, cahayanya terasa begitu asing namun menenangkan. Apartemenku berantakan, dan di lantai, hanya tersisa serpihan abu dari buku yang kini telah hancur. Bisikan dan bayangan yang selama ini menghantuiku telah hilang, lenyap tanpa jejak. Aku berhasil. Namun, sesuatu dalam diriku terasa berbeda. Mata kiriku kini dihiasi sebuah simbol samar. 3 lingkaran saling bertautan, di tengahnya ada sebuah mata yang terbuka, seperti tato yang tak bisa dihapus. Aku merasakan kekuatan aneh mengalir dalam diriku, kekuatan yang tidak sepenuhnya asing, namun juga bukan milikku sepenuhnya. Apakah aku benar-benar mengusir Iliin, atau apakah sebagian dari dirinya masih bersemayam dalam diriku, bersembunyi di balik kesadaranku, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit? Cerita ini mungkin telah berakhir, tapi misteri kitab Iliin dan apa yang telah dilakukannya padaku, mungkin baru saja dimulai, menunggu untuk ditulis kembali.